Sundalandia, sebuah wilayah biogeografi yang meliputi sebagian besar Asia Tenggara, telah menjadi sorotan dalam penelitian sejarah dan arkeologi. Sebagai tempat kelahiran peradaban tertua di dunia, Sundalandia menarik perhatian para ahli dan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu yang misterius. Salah satu penelitian yang menarik adalah Atlantis di Laut Jawa yang ditulis oleh Dani Irwanto, seorang peneliti yang telah meneliti secara mendalam tentang peradaban kuno di wilayah ini. Dalam penelitiannya, Dani Irwanto menggambarkan Sundalandia sebagai suatu wilayah yang kaya akan sejarah, kebudayaan, dan peradaban yang berkembang selama ribuan tahun. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar bukti tentang peradaban ini terkubur di bawah laut yang membuatnya menjadi misteri dan menarik untuk diungkap. Mari kita memulai perjalanan kita untuk memahami Sundalandia, peradaban tertua di dunia, dan mengungkap misteri yang terkubur di bawah laut. Sundalandia adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada wilayah geografis di Asia Tenggara yang meliputi bagian daratan yang terbentang dari Semenanjung Malaya hingga Kepulauan Filipina di utara, dan dari Sumatera hingga Jawa di bagian barat yang terbentuk selama zaman es terakhir. Nama Sundalandia digunakan untuk menggambarkan sebuah inti benua Asia Tenggara yang membentuk bagian selatan lempeng Eurasia, yang pertama kali diusulkan oleh Van Bemmelen pada tahun 1949. Diikuti oleh Katy di tahun 1975, Hamilton tahun 1979, dan Hutchison tahun 1989. Kemudian diperjelas lagi oleh ahli geologi Australia Profesor Mike Morwood pada tahun 1997. Nama Sundalandia berasal dari kata Sunda dan Landia. Kata Sunda merujuk pada wilayah paparan Sunda yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian Thailand. Dan kata Landia yang berarti tanah atau wilayah. Wilayah ini juga mencakup Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan sebagian Laut Cina Selatan. Sundalandia terletak di cincin api Pasifik, yaitu sebuah daerah di sepanjang tepi Samudra Pasifik yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi. Aktivitas tektonik di wilayah ini sangat signifikan dan berperan dalam membentuk karakteristik geologi Sundalandia. Wilayah ini terletak di antara dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, yang bertemu di garis subduksi yang membentuk sabuk api Sunda Banda. Gempa bumi dan letusan gunung api sering terjadi di Sundalandia. Sundalandia memiliki batas timur yang ditandai oleh garis Wallace yang dinamai dari penjelajah alam Inggris Alfred Russel Wallace. Garis Wallace merupakan garis batas biogeografi antara Asia dan Australia dan membagi wilayah Sundalandia dengan wilayah yang dikenal sebagai Wallacea. Wallacea mencakup wilayah pulau-pulau Indonesia Tengah seperti Bali, Lombok, dan Sulawesi. Perbedaan ekologi antara Sundalandia dan Wallacea telah memberikan kontribusi pada keanekaragaman hayati yang kaya di kedua wilayah tersebut. Geologi Sundalandia memainkan peran penting dalam sejarah peradaban di Asia Tenggara. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam seperti logam, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya yang telah dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Sumber daya ini mempengaruhi pola migrasi manusia, pembentukan pemukiman, dan perkembangan ekonomi di wilayah ini. Selain itu, geologi Sundalandia juga menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan hayati yang kaya. Keberagaman ekosistem seperti hutan hujan tropis, terumbu karang, dan sungai-sungai yang melintasi wilayah ini memberikan sumber daya alam penting bagi masyarakat setempat. Lingkungan geologi Sundalandia juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan keahlian dalam pertanian, perikanan, pertambangan, dan kerajinan. Selama zaman es terakhir, Sundalandia mengalami perubahan signifikan akibat glasiasi dan fluktuasi iklim yang terkait. Zaman es terakhir juga dikenal sebagai Pleistosen akhir berlangsung sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 12.000 tahun yang lalu. Selama periode ini jumlah es yang besar menumpuk di kutub dan menyebabkan penurunan permukaan laut global. Glasiasi adalah proses pembentukan dan pergerakan gletser yang menyebabkan perubahan iklim dan perubahan lanskap.
Selama zaman es terakhir, es menumpuk di daerah kutub dan mengakibatkan penurunan suhu global. Akibatnya air laut terperangkap dalam es, sehingga permukaan laut menurun secara signifikan. Periode terakhir zaman es terakhir yang dikenal sebagai maksimum glasial terakhir terjadi sekitar 26.500 hingga 19.000 tahun yang lalu. Selama periode ini, es mencapai puncaknya dan mengakibatkan penurunan permukaan laut sekitar 120 meter di beberapa wilayah termasuk Sundalandia. Selama zaman es terakhir, manusia modern Homo sapiens telah berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Asia Tenggara termasuk Sundalandia merupakan salah satu wilayah yang penting dalam perkembangan manusia modern. Data arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah hadir di Sundalandia sejak lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang berubah akibat fluktuasi iklim dan perubahan lautan. Selama periode maksimum glasial terakhir, beberapa populasi manusia di Sundalandia mungkin telah mengalami penurunan jumlah dan perubahan dalam pola migrasi mereka. Selama zaman es terakhir terjadi perubahan iklim yang signifikan yang dikenal sebagai periode stadial. Periode stadial Drias Muda dan Drias Tua adalah dua periode dalam zaman es terakhir yang mempengaruhi Sundalandia. Stadia Drias Muda terjadi sekitar 12.900 hingga 11.700 tahun yang lalu. Selama periode ini suhu dunia turun secara drastis dan daerah di Sundalandia mengalami perubahan iklim yang signifikan. Pola curah hujan berubah dan vegetasi mengalami pergeseran. Hal ini mempengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia di wilayah tersebut. Penurunan permukaan laut selama maksimum glasial terakhir mengakibatkan terbentuknya daratan yang luas di wilayah ini yang mencakup wilayah-wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Setelah stadial Drias Muda terjadi periode yang lebih hangat yang dikenal sebagai stadial Drias Tua. Pada periode ini, suhu dunia mulai meningkat, es mencair dan permukaan laut mengalami kenaikan. Perubahan ini mempengaruhi kembali Sundalandia dengan meningkatnya tingkat air laut dan mengubah landscape serta ekosistemnya. Permukaan laut yang naik selama periode stadial Drias Tua mengakibatkan banyak wilayah di Sundalandia yang terendam oleh air laut. Hal ini mengakibatkan hilangnya daratan dan perubahan besar dalam ekosistem dan kehidupan manusia di wilayah tersebut. Perubahan iklim juga mempengaruhi flora dan fauna di Sundalandia. Spesies-spesies tumbuhan dan hewan menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan kondisi iklim yang ekstrim. Beberapa spesies berkembang sementara yang lain mungkin mengalami kepunahan. Bukti arkeologi dan paleontologi di Sundalandia memberikan informasi penting tentang perkembangan manusia dan lingkungan selama zaman es terakhir. Situs-situs arkeologi seperti Liang Bua di Pulau Flores dan Guania di Sarawak, Malaysia, mengungkapkan keberadaan manusia purba dan fosil-fosil hewan prasejarah. Selain itu, penemuan fosil megafauna seperti gajah purba dan harimau bergigi yang panjang menunjukkan keragaman fauna yang pernah ada di wilayah tersebut. Fosil-fosil ini memberikan petunjuk tentang lingkungan dan iklim yang berbeda di Sundalandia pada masa lampau. Pemahaman yang lebih baik tentang Sundalandia selama zaman es terakhir ini dapat memberikan kita wawasan penting tentang perubahan iklim saat ini dan dampaknya terhadap manusia dan ekosistem. Dengan penelitian yang lebih mendalam, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap tentang Sundalandia sebagai salah satu pusat peradaban kuno di dunia dan pentingnya pelestariannya bagi masa depan. Sekarang kita akan melihat peta Sundalandia pada masa maksimum glasial terakhir. Peta ini dibuat berdasarkan data topografi dan batimetri terkini yang menggambarkan kondisi geografis dan perubahan lingkungan wilayah tersebut. Dalam pembuatan peta ini, ada beberapa asumsi dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa data topografi dan batimetri saat ini dapat digunakan untuk berkonstruksi kondisi pada masa maksimum glasial terakhir. Namun penting untuk diingat bahwa ini adalah estimasi dan ada ketidakpastian dalam penggambaran detail wilayah tersebut. Peta ini memberikan informasi yang sangat berharga tentang pola aliran sungai dan perubahan lingkungan di Sundalandia. Kita dapat melihat bagaimana sungai-sungai besar mengalir melintasi wilayah ini, membentuk jaringan drainase yang kompleks.
Pola aliran sungai ini memberikan petunjuk tentang kepadatan populasi manusia pada masa itu, karena manusia cenderung bermukim di dekat sumber air. Di daerah pesisir, seiring dengan penurunan tingkat laut yang signifikan, terbentuklah wilayah tambahan seperti hutan, rawa, dan muara. Ekosistem hutan rawa ini menyediakan habitat yang penting bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di lingkungan pesisir Sundalandia. Perubahan lingkungan juga dapat diamati melalui peta ini. Kita dapat melihat pergeseran garis pantai, terbentuknya rawa-rawa dan delta sungai, serta perubahan vegetasi yang terjadi selama periode maksimum glasial terakhir. Wilayah pesisir mengalami perubahan yang signifikan akibat penurunan permukaan laut dan ekspansi daratan. Selain itu, peta ini juga dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara Sundalandia dengan wilayah sekitarnya. Garis Wallace yang merupakan batas timur Sundalandia dan Wallacea dapat terlihat dengan jelas dalam peta ini. Hal ini menggambarkan pentingnya Sundalandia sebagai titik masuk migrasi manusia modern dari Afrika ke Asia Tenggara. Selain itu, peta ini dapat menjadi sumber inspirasi dan penelitian masa depan dalam mengungkapkan misteri dan kekayaan peradaban tertua di dunia. Studi tentang migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara telah menjadi fokus penelitian yang menarik bagi para ahli. Penemuan arkeologi dan analisis genetika telah memberikan wawasan baru tentang perjalanan manusia modern dan asal-usul peradaban di kawasan ini. Sebelumnya, teori mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Austronesia bermigrasi ke selatan dari daratan Asia Timur ke Taiwan dan kemudian menjelajahi kepulauan Asia Tenggara. Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa peradaban Austronesia berasal dari Sundalandia yang kini terendam dan disebut sebagai teori keluar dari Sundalandia. Sundalandia sebagai wilayah yang meliputi sebagian besar Asia Tenggara diyakini menjadi titik masuk utama migrasi manusia modern dari Afrika. Studi genetik yang dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pulau-pulau yang pernah menjadi bagian Sundalandia kemungkinan telah dihuni manusia sejak 50.000 tahun yang lalu. Ini bertentangan dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa daerah tersebut dihuni paling lambat 10.000 tahun yang lalu dari Taiwan. Studi lain yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Hugo Pan Action SNP Consortium menunjukkan bahwa satu aliran migrasi manusia utama berasal dari Asia Tenggara, bukan dari arah utara dan selatan seperti yang sebelumnya diusulkan. Studi genetika telah mengungkapkan bukti bahwa peradaban Austronesia yang meliputi suku bangsa Polinesia, Melanesia, Micronesia, dan Taiwan memiliki akar yang sama di wilayah Sundalandia. Analisis DNA menunjukkan adanya hubungan genetik yang erat antara penduduk asli Asia Tenggara dan populasi Austronesia lainnya. Selain itu, penelitian arkeologi dan linguistik juga memberikan bukti yang mendukung teori migrasi ini. Bukti-bukti linguistik menunjukkan adanya kesamaan bahasa antara kelompok Austronesia di Asia Tenggara dan Pasifik. Kemampuan navigasi yang tinggi, pengetahuan tentang tanaman dan hewan, serta tradisi perikanan yang terkait dengan peradaban Austronesia juga diyakini berasal dari wilayah Sundalandia. Secara keseluruhan, Sundalandia memainkan peran penting sebagai titik masuk dan basis perkembangan peradaban manusia. Di dalam wilayah Sundalandia, sungai memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban. Sungai-sungai yang melintasi Sundalandia memberikan sumber daya alam yang melimpah, serta menjadi jalur transportasi dan komunikasi yang vital bagi penduduk setempat. Dalam lingkup ini, hubungan antara sungai, inovasi, dan perkembangan teknologi, ekonomi, dan organisasi menjadi kunci untuk memahami kemajuan peradaban di Sundalandia. Peradaban di Sundalandia tumbuh dan berkembang seiring dengan pemanfaatan sumber daya sungai yang melimpah. Sungai-sungai ini menyediakan air yang dibutuhkan untuk irigasi pertanian, menjadikannya mungkin bagi masyarakat untuk membudidayakan tanaman pertanian seperti padi, kelapa, pisang, tebu, cabai, dan jagung. Pertanian yang subur dan produktif di sepanjang sungai mendukung kehidupan masyarakat yang mapan dan berkembang. Selain itu, sungai juga menjadi jalur perdagangan yang penting. Masyarakat di sepanjang sungai menggunakan sungai sebagai sarana transportasi untuk mengangkut barang dagangan, memungkinkan perdagangan antara komunitas-komunitas di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan pertukaran barang, ide, dan budaya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sundalandia. Sungai-sungai besar di Sundalandia seperti Sungai Mekong, Sungai Kapuas, dan Sungai Rajang membentuk jalur air yang memungkinkan masyarakat untuk menjelajahi dan berlayar ke wilayah-wilayah yang lebih luas.
Peradaban maritim yang berkembang dari budaya sungai ini membawa kecakapan navigasi, pengetahuan tentang lautan, dan kemampuan bertukar barang dengan komunitas di luar Sundalandia. Selain itu, peradaban sungai di Sundalandia juga memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan budaya. Bahasa Austronesia yang meliputi bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia, Melayu, dan bahasa-bahasa di Kepulauan Pasifik diyakini berasal dari wilayah Sundalandia. Kemungkinan besar bahasa-bahasa ini berkembang dari komunikasi dan interaksi antara komunitas-komunitas di sepanjang sungai yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan budaya dan identitas mereka. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya dalam praktik pertanian dan pemeliharaan hewan yang beragam yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban di daerah ini. Di Sundalandia, praktik pertanian telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Penduduk asli wilayah ini mengembangkan teknik pertanian yang efisien untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman penting yang dibudidayakan adalah padi yang menjadi makanan pokok bagi penduduk setempat. Padi tumbuh subur di lahan basah yang melimpah di daerah ini dan teknik pengairan yang canggih digunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Selain padi, ada juga tanaman seperti kelapa, pisang, tebu, cabai, dan jagung yang dibudidayakan di Sundalandia. Tanaman-tanaman ini tidak hanya digunakan sebagai sumber makanan, tetapi juga untuk keperluan lain seperti bahan bangunan, bahan bakar, dan bahan obat tradisional. Masyarakat di wilayah ini memiliki pengetahuan yang luas tentang cara memanfaatkan tanaman secara optimal dan memanen hasil pertanian mereka. Selain keanekaragaman hayati yang tinggi, beberapa hewan yang secara khusus dikaitkan dengan wilayah ini adalah anjing, babi, dan gajah. Anjing adalah salah satu hewan yang telah mengalami domestikasi oleh manusia di Sundalandia sejak zaman prasejarah. Kehadiran anjing yang telah dijinakkan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti untuk membantu dalam berburu, menjaga keamanan, dan sebagai hewan peliharaan. Babi juga merupakan hewan yang telah lama dipelihara di Sundalandia. Masyarakat setempat menggunakan babi sebagai sumber makanan dan juga memanfaatkan produk-produk dari babi seperti kulit dan tulang untuk keperluan lainnya. Selain itu, gajah juga merupakan hewan yang memiliki hubungan kuat dengan Sundalandia. Gajah yang hidup di wilayah ini menjadi simbol penting dalam budaya setempat dan digunakan dalam berbagai upacara dan tradisi. Pembudidayaan tanaman dan pemeliharaan hewan di Sundalandia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan dan perkembangan peradaban di wilayah ini. Praktik-praktik ini mencerminkan pengetahuan dan kearifan lokal yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, serta menggambarkan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungannya. Seiring dengan penelitian dan eksplorasi yang dilakukan di wilayah Sundalandia, muncul teori menarik yang menghubungkan wilayah ini dengan legenda kuno tentang Atlantis. Atlantis, sebuah kota hilang yang dikisahkan oleh Plato dalam karya-karyanya, telah menjadi subjek pembahasan yang menarik dalam bidang arkeologi, sejarah, dan mitologi. Beberapa penulis dan peneliti telah mengemukakan pandangan bahwa Sundalandia dengan sejarah dan kekayaan budaya, serta geologinya yang unik mungkin menjadi lokasi Atlantis yang dikisahkan oleh Plato. C.W. Leadbeater, seorang telesofis ternama, adalah mungkin yang pertama menunjukkan adanya hubungan antara Atlantis dan Indonesia dalam bukunya History of Java. Salah satu faktor yang menarik perhatian adalah letak geografis Sundalandia. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang terletak di luar kolom Herakles atau di luar Selat Gibraltar. Sundalandia dengan wilayahnya yang meliputi sebagian besar Asia Tenggara berada jauh di sebelah timur kolom Herakles. Ini memberikan persamaan geografis yang menarik antara Sundalandia dan Atlantis. Selain itu, Plato juga menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang maju, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki sistem irigasi yang canggih. Sundalandia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, keberagaman flora dan fauna, serta sistem irigasi yang telah dikembangkan oleh masyarakat pesisir dan peradaban sungai di wilayah ini tampaknya memenuhi ciri-ciri tersebut. Dukungan terhadap teori Atlantis di Sundalandia juga datang dari beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kemungkinan interaksi budaya dan perdagangan antara wilayah Asia Tenggara dengan peradaban kuno di Mediterania dan Timur Tengah. Temuan arkeologi seperti artefak kuno, artefak berbahan logam yang langka, dan prasasti yang ditemukan di wilayah ini memberikan petunjuk bahwa ada hubungan perdagangan yang kuat di masa lampau.
Selain itu, beberapa penulis dan teosofi telah mengaitkan keberadaan Atlantis dengan peradaban Austronesia yang memiliki akar budaya di Sundalandia. Mereka mengemukakan bahwa perkembangan bahasa Austronesia, migrasi manusia, dan penyebaran teknologi maritim dapat dikaitkan dengan keberadaan Atlantis di Sundalandia. Teori keluar dari Sundalandia telah mengungkapkan asal-usul peradaban Austronesia yang membentuk dasar budaya di wilayah tersebut. Pembudidayaan tanaman dan hewan juga menjadi aspek penting dalam peradaban Sundalandia. Tanaman pertanian seperti padi, kelapa, pisang, tebu, cabai, dan jagung dibudidayakan dan menyebar dari wilayah ini. Selain itu, hewan seperti anjing, babi, dan gajah juga memiliki asal-usul dari Sundalandia. Secara keseluruhan, Sundalandia adalah wilayah yang kaya akan sejarah peradaban manusia. Melalui pemahaman tentang geologi, migrasi manusia, dan pembudidayaan, kita dapat mengapresiasi pengaruh yang luar biasa dari wilayah ini dalam pembentukan peradaban awal.